hati-hati bang. Dari mana bang? Jambi. Oh dari Jambi. Ya hati-hati. Pak, kemarin lu, Pak. Yuk. Oke, Pak. Ya, ya. Oke. Siap. Yup. Ini Fordnya lagi mencoba keberuntungannya sana. Apakah bisa? Mudah-mudahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sana ketemu lagi di channel Kampung Gitu. Ini kita berada di arah Kabun Teh di Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat sana. Ini di simpang posisi simpang menuju Jalan Baru Morealan Panjang. Panjang jalan ini sekitar 21 km sana. Nah, ini pada ngumpul di sini, ada yang ke arah posisi nanti. Ini jalannya sana. Ini juga ada yang ngumpul dari sini ya. Lagi macet. Lanjutkan perjalanan ke Jalan Baru. Udah agak gelap, mudah-mudahan tidak hujan. Nah, yang melintas ini harap hati-hati sana, karena di bagian ini ada jalan yang patah, yang terban jalannya sana. Jadi cukup beresiko kalau ngebut di sini. Nah, ini di bagian sini sananya. Ini harap berhati-hati karena jalannya patah nih sananya. Jadi kalau seandainya ngebut di sini sangat beresiko sekali sananya. Driver sana. Di sini harap lebih berhati-hati karena ke bawah ini akan menempuh turunan yang cukup panjang, lebih kurang 4 km. Ini longsor pertama ya sana. Jalan ini terban dulu, tapi sekarang udah ditimbun dan ini bisa dilewati dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini ada di Rawang Gadang misalnya. Ini titik longsor keduanya. Amin. Ini longsor berikutnya. Ini hati-hati di sini sana. Di sini sering terjadi remblong. Ini longsornya cukup besar, jangan ngebut. Dan kemudian di bagian sini yang paling ngerinya sana, ini ditajakan kayu putih. Tadi baru saja terjadi kecelakaan juga sini sana. Mobil motor remnya blong di sini. Nah ini, dan banyak juga motor yang nggak kuat aja di sana. Kayak gini aku hati-hati. Nah, hati-hati. Oh, ayap. Nah, tadi ada motor di sini yang jatuh sana nih.
Nah ini di Ai Putih ini sering terjadi kecelakaan, jadi diharapkan yang melintas di sini mohon untuk lebih berhati-hati sana. Kalau nah di sini cukup fatal di sana. Tidak luar biasa nih. Wah ini kuat mesinnya sana. Ini remnya blong sana. Di bagian sana yang kemari harap perhatikan pengereman, pastikan pengereman berfungsi dengan baik. Karena kalau dipaksakan memang agak haus deh. Ini karena tanjakan ini lumayan panjang sekitar 4 kilo. Ini sana kita dari Pekanbaru menuju Painan. Ini sana kita dari Pekanbaru mereka sana. Nah, jalan-jalan ke Painan. Tadi remnya sempat blong. Kemudian didinginkan di Ai Putih ini sana. Dan alhamdulillah masih untung sana. Karena kalau takutnya remnya belumnya di pertengahan itu atau di belokan tadi itu cukup fatal seperti yang terjadi motor yang belakang tadi itu sana. Dan diingatkan juga para pelintas harap untuk memastikan kendaraannya memiliki pertalite atau pertama yang bahan bakar yang cukup sana. Karena kalau tidak nanti di sini agak terkendala karena tidak ada yang jual bensin atau yang jual pertalite atau pertamax di sepanjang jalan ini. Rame nih sana, rame ya, hati-hati. Hati-hati, yup. Hati-hati bu, hati-hati bu. Siap. Saudara kita masuk di kampung kita nih. Siap. Sesak napas. Dikit lagi. Ya, ada asma, Pak. Jar. Ini dari mana bang? Dari apa? Ibu. Oh Dinhu. Riau ya. Hati-hati. Itu bang sama abang. Ya, ini sana kita dari Riau. Riau. Nah, hati-hati. Ya. Alay rawa ya. Ya, lain rawa. Alay. Aku yang di awaknya sana. Yo, kap. Lanjut. Hati-hati sana. Pak, kemarin dulu, Pak. Siap. Oke, Pak. Ya. Oke. Siap. Siap. Hati-hati bang, dari mana bang? Jam-jam, Bang. Oh dari Jambi. Ya, hati-hati. Ini dari Jambi. Siap. Ya, hati-hati bang, hati-hati. Kampung kita. Nah, jadi nanti kita usahakan bisa lewat di bagian sini sana. Besok kita akan guru di sini. Ini bagi masyarakat atau sahabat kita yang mungkin bisa membantu silahkan datang. Hati-hati. Nah setelah dari puncak Cikampek ini sana, setelah longsor yang lebih kurang sekitar 150 meter ini, kita akan menuruni turunan cukup panjang lebih kurang 800 meter dari puncak sampai ke jembatan Beli di bawah.
juga yang mengalihkan tender di sana. Ada beberapa titik longsor dan waktu longsor 27 November 2025 yang lalu jalan ini tertutup dan kemudian sudah dibersihkan. Namun setelah itu ada longsor susulan tanggal 2 Januari 2026 ini sana. Nah di sini ada 4 belokan sana. Kalau itu dari atas atau dari bawah, ini belokan yang kedua nih. Ini belokan yang keempat dari atas, dari bawah ini belokan yang pertama. Partai di sana ada mobil yang melintas. Ini keren. Ada mobil yang mencoba sana. Lanjut. Tantangan terbesarnya di bagian sini sana, di tanjakan Buki Kapau ini atau di Kelo S. Ini Fordnya lagi mencoba keberuntungannya sana. Apakah bisa? Mudah-mudahan saja. Tapi kita agak khawatir juga nggak bisa di sana. Ya, lebih acak di riangan lain. Sepertinya keberuntungan Fordnya tidak bisa di sini sana karena memang nyangkut. Tapi insya Allah besok hari Rabu kita akan goro di sini sana tanggal 25 Maret 2026. Bagi sana yang akan ikut membantu silahkan datang sana. Ini longsor berikutnya sana. Tapi ini bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Seperti terlihat tadi Ford bisa lewat sini. Sampai kita di Benuang tenang. Ini untuk bagian sini lancar saya sampai ke Kadepampu Yuna dan sampai ke Aristan Mudo, dilanjut ke bawah sampai ke jembatan Batu Pasirah. Namun harap hati-hati aja karena jalannya agak berpasir. Jangan ngebut. Sampai kita di Kadepampu Yuna sana. Yang lagi sana. Ada lagi nih. Ini kayak skudo di sana. Aduh tuh cari sana. Yuk, dari Kadepampu Yuna ini setelah istirahat sana. Perjalanan kita lanjutkan ke bawah ke arah Aristan Mudo ke puncak
Kayu Duo sana. Ini berjarak kalau dari arah Kebun Teh sekitar 15 kilo sana. Nah, ini ke bawah sampai ke jembatan Watu Ampasirah itu berjarak sekitar 2,3 kilo. Jadi harus ekstra hati-hati. Sebaiknya di sana yang datang dari arah Alahan Panjang rehat dulu sejenak di Binuang atau di Puncak Kayu Duo ini sana. Jangan terlalu dipaksakan, biasanya pengiriman akan bermasalah. Ini kita di Kadai Sultan Mudo ya sana. Ini di Kadai Sultan Mudo. Bagi di sana yang datang dari arah pesisir selatan ataupun dari arah dari arah Kabupaten Solo, sebaiknya rehat dulu sebelum lanjut perjalanan ke bawah atau lanjut ke puncak. Yang dari pesisir selatan bisa rehat dulu sejenak di Kadai Sultan Mudo di sana. Ini di puncak Kayu Duo, setelah ini ke puncak Binuang ada Kadai Wamujuna. Ini kalau dari arah Batu Ampasirah dari jembatan bawah itu sekitar 2,1 kilo sana. Sementara kalau dari arah Morowali sekitar lebih kurang 4,5 kilo sana. Sore masih banyak yang melintas. Jadi siap. Siap. Bisa foto-foto di sini sana. Sambil rehat. Ini tanjakan Kayu Duo sana. Yang dulu agak ngeri-ngeri sedap loh di sini, tapi alhamdulillah sekarang udah aman. Dan ini menuju rest area 2 sana. Yang di sini harap hati-hati, tanjakannya cukup curam sana. Dan ini rest area 1. Nah, ini kita pasti nama rest area 1 ini dulu sana ketika belum diaspal, masih jalan setapak waktu itu sana. Kita trekking dari Morowali sampai ke perbatasan. Yang ini tertimbun longsor karena longsor susulan nih sana. Sebelumnya ini udah dibersihkan, kemudian datang lagi longsor susulannya, tadi tertimbun lagi yang bagian ini. Dan mudah-mudahan kita berharap ini akan segera dibereskan kembali. Ini kita di puncak Bukit Gandum. Ini kalau dari jembatan Watu Ampasirah berjarak lebih kurang 1,5 km. Ya alhamdulillah dari tadi pagi udah ada sekitar 5 mobil yang banyak sana. Nah, ini waktu itu berpasir, tapi alhamdulillah kita udah bersihkan, udah kita sapu waktu itu sana. Dan insya Allah besok hari Rabu kita akan goro juga, mencoba perbaiki jalan yang ada di puncak Bukit Kapau. Jadi bagi sana yang mungkin mau hadir, mau bantu, silahkan berkabar aja sana. Kita mulai nanti pagi, besoknya pagi sana. Besok hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Nah, ini di tanjakan Bukit Gandum yang ini cukup bikin kendaraan nangis kalau dari bawah sana. Mungkin kalau yang datang dari bawah dari arah jembatan Watu Ampasirah dari arah Morowali bisa rehat di depan kita ini ya. Kalau yang datang dari arah Alahan Panjang bisa rehat juga di sini sana atau di puncak tadi. Nah, ini sekitar 400 meter lah ke bawah. Jangan ngebut, ini cukup beresiko karena beberapa waktu yang lalu ada yang di ujung jembatan ada yang terjun bebas ke bawah, itu karena remnya blong dan juga karena agak ngebut di sini sana. Bagi yang ragu sebaiknya penumpangnya turun dan jalan kaki aja sana daripada ngambil resiko terlalu berbahaya. Nah, ini jembatan Watu Ampasirah. Nah, dari ujung sini sampai ke pertasan Morowali itu sekitar lebih kurang 2,3 km sana. Ini tadi yang Ford-nya udah turun ke bawah sana. Ini udah balik nih.
Buta balik kira. Nah, ini dari Rimbo Bujang beliau nih sana. Nah, lintas di sini. Cuma tadi ada masalah karena ada motornya yang remnya belum. Bagi sana yang melintas, sana hati-hati, pastikan pengereman aman. Kalau bermasalah sana, kalau los baiknya didinginkan dulu. Biasanya sekitar 10 menit udah aman kembali sana. Nah, hati-hati sana, hati-hati. Ya, ada 2 motor yang tadi remnya belum. Ini di galian PLTMH, pipa PLTMH sana juga agak jalannya agak jelek juga. Ini kita udah sampai di Nagari Morowayi, sampai di simpang pertasopnya sekitar lebih kurang 500 meter lagi sana. Ini adalah lokasi penggalian pipa PLTMH Bayangnyalo yang sekarang lagi proses pengerjaannya juga sana. Tuh, tempat tenaga listriknya tuh, pipa yang untuk mutar turbina tuh. Untuk motor sampai saat ini insya Allah aman sana, tapi masih tergantung juga dengan rider dan nyali ridernya. Kalau seandainya ragu, sebaiknya ditunda dulu deh perjalanannya sana, dan sebaiknya touring di sini dengan rombongan di LTMH-nya. Karena kalau sendirian, tadi dikhawatirkan nanti kalau belum terbiasa, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agak sulit untuk menghandle-nya sana. Kita sampai di simpang Pertasop Morowayi. Nah, ke kanan kita ke arah Painan, sementara kalau ke kiri tadi itu ke arah Ngalau Kadam. Nah, ini kita udah di Pertasop Morowayi sana. Bagi sana yang akan nanjak bisa ngisi pertamax dulu di sini atau rehat sejenak dulu. Nah, ini titik nolnya sana. Ini ada di Nagari Morowayi. Dari sini sampai ke Pasar Baru Bayang itu sekitar 23 km. Panjang jalan Morowayi Alam Panjang ini sekitar 21 km sana. Baik sana. Sekian dulu video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.